Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'du. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ala husni ibadatik. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat inayahnya serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya dihidupkan tetapi juga kemudian Allah bangunkan kesadaran kita untuk menghambakan diri kepadanya, yaitu menjalankan bagian daripada bukti keimanan seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak nanti. Amin Allahumma amin. Salam serta salawat semoga selalu tercurahkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan agama ini, berjuang, berkorban beserta para sahabatnya, keluarganya, dengan satu cita-cita bagaimana kemudian umatnya bersama-sama atau manusia seluruhnya berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Ya nafidina arsyadani warsyadakumullah jami'an. Pada malam yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan tentang Ramadan tentunya yang sejatinya telah kita lalui bersama dan sudah berulang-ulang. Tidakkah kita berpikir bahwa di antara kita ini ada yang berumur 60, 50, 40 yang tentunya kita sudah melewati tarawih itu atau bulan Ramadan itu berulang-ulang kali. Maka kemudian ketika kita kembali ke ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah Ramadan atau puasa-puasa yang telah kita lalui bersama itu menjadi sebuah keberhasilan yang kemudian menjadikan kita itu sebagai hamba yang bertakwa? Berbicara tentang takwa, sejatinya kalau kita berbicara tentang takwa itu, sungguh Allah menjadikan syariat ini itu sejatinya agar menjadi penunjang kebahagiaan kita. Yang kebahagiaan itu tidak hanya kita dapatkan di dunia tetapi juga kemudian di akhirat. Boleh nanti dicek keutamaan orang-orang yang bertakwa itu sungguh sangat luar biasa. Di dalam surat At-Tolak ada 4 dijelaskan. Di antaranya yaitu adalah Allah akan memberikan kemudahan dalam permasalahan hidupnya. Siapa di antara kita yang tidak memiliki masalah hidup? Orang yang bertakwa, Allah akan berikan kemudahan, paling tidak ketenangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidupnya. Karena sejatinya menyelesaikan masalah bukan solusi yang paling utama. Yang paling utama adalah ketenangan kita dalam menyelesaikan permasalahan itu. Dan Allah memberikan ketenangan kita pada saat menyelesaikan permasalahan hidup kita itu. Maka ikhwan fillah arsyadani warsyadakumullah, berkaitan dengan itu kita selalu terjebak di pertanyaan-pertanyaan yang hal apa saja yang membatalkan puasa. Kapan kemudian kita mulai puasa? Lalu kemudian apa saja kemudian yang perlu kita persiapkan di dalam puasa? Padahal sejatinya perkara tentang puasa atau Ramadan itu Allah menjadikan syariat puasa pada bulan Ramadan tidak hanya sebatas kita menahan lapar dan dahaga dan menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi lebih dari itu, bahwa ternyata kemudian di dalam puasa Ramadan itu ada yang namanya tarbiyah. Makanya kata para ulama bahwa nama lain dari syahrul Ramadan adalah syahrul tarbiyah, yang mana di dalamnya ada pendidikan, ada edukasi untuk seorang hamba, khususnya hamba muslim. Maka ikhwan fillah arsyadani warsyadakumullah, kalau ternyata puasa yang kita pahami hanyalah sebatas menahan lapar dan dahaga dan dari hal-hal yang membatalkannya, maka kita berhasil secara hukum fikih. Padahal
lebih jauh dari itu. Karena keinginan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian kita tadi mencapai derajat yang namanya takwa. Karena tentu kita mengetahui semuanya bahwa kalimat akhir dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa ternyata potret akhir daripada Ramadan, harapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang tentu itu akan kembali kepada kita sendiri. Lalu kemudian hal apakah yang kemudian setelah puasa yang kita lalui berulang-ulang kali itu tidak memiliki efek atau memiliki efek tapi sedikit saja? Rasulullah SAW telah memberikan tanbih pada saat itu. 15 abad yang silam Rasulullah menyampaikan bahwa kam minas shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Ternyata kata Rasulullah SAW ada begitu banyak ya dari umat itu yang menjalankan puasa, namun kemudian yang didapatkan hanyalah yang namanya lapar dan dahaga. Maka sejatinya kita bisa memeriksa sendiri apakah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi selama antara Ramadan ke Ramadan setelahnya itu ya kita rasakan mudah atau sebaliknya maka sulit. Karena permasalahan-permasalahan yang Allah berikan itu tidak mungkin di luar kemampuan seorang hamba, kecuali hamba itu memiliki masalah yang berkaitan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan Ramadan tadi, selain yang namanya hukum normatif atau hukum syariatnya, maka ada nilai edukatifnya. Apa saja yang menjadi nilai edukatif dalam berpuasa? Yang pertama sekali adalah yaitu self control, yaitu ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau ternyata kemudian ya, kita menahan diri dari hal-hal yang sejatinya mubah seperti makan nasi di siang hari itu halal ya, hal milik kita. Tetapi ketika siang itu kita dilarang. Kita menahan diri pada saat itu. Kalau ternyata hal yang halal saja, hal yang mubah saja kita bisa tahan, tentu hal-hal yang haram kita bisa bertahan dari hal itu. Kita mampu berkata tidak dengan hal-hal yang haram. Ya seperti maksiat, membicarakan nama orang lain dan sebagainya. Ya. Bahkan kalau kita kembali ke dalam surat Ali Imran ayat 135 bahwa kemudian ternyata di antara ciri-ciri ketakwaan itu ya adalah bentuknya orang-orang yang mampu memaafkan orang lain. Itu ada dijelaskan. Lalu kemudian juga di antaranya adalah orang-orang yang mampu menahan diri dari amarahnya. Lalu kemudian poin yang kedua yaitu adalah ternyata kemudian puasa yang bernilai edukatif itu adalah puasa yang menghadirkan empati sosial. Mungkin kita biasa, kita menahan lapar dari pagi ya sampai sore, kemudian kita bebas nanti sore setelah itu kita makan. Kita bisa. Tetapi ini berbeda dengan fakir miskin di luar sana. Yang artinya ketika puasa itu tidak menghadirkan empati sosial dalam bentuk pemberian infak sedekah, maka itu perlu dipertanyakan. Maka kita perlu mawas diri. Ya, kita perlu merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang di luar sana yang kelaparan yang kemudian itu hadir dalam bentuk perbuatan, yaitu adalah infak dan sedekah yang kita lakukan itu. Dan perlu diketahui bahwa ternyata yang kami tahu saat ini adalah satu-satunya amalan yang diiming-imingkan oleh orang-orang yang telah masuk neraka, yaitu kemudian bagaimana dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia bersedekah. Jadi sedekah itu bukan sesuatu hal yang sepele, ikhwan fillah rahimakumullah. Bukan perkara jumlah, bukan perkara jumlah. Kita infak sedekah 500 perak sehari juga tidak masalah. Karena kalau kita kembali ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu lebih mencintai amalan yang istimror. Ya. Istimror artinya itu berkelangsungan. Antara orang yang bersedekah 50.000 dengan orang yang 500, tetapi yang 50.000 besoknya tidak sedekah lagi, Allah lebih mencintai orang yang bersedekah 500 perak tetapi dia istimror atau berkelangsungan setiap harinya. Maka semua kita termasuk orang-orang yang mampu mengeluarkan harta kita walau sedikit tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kejujuran. Sejatinya kalau kita berwudu lalu kemudian atau kita masuk kamar mandi sembari minum saja dengan tanpa diketahui oleh orang lain itu tidak bermasalah.
Tidak ada yang mengetahui kita kalau kita itu tidak puasa, khususnya para laki-laki. Tetapi kemudian ternyata Allah menjadikan kita, melatih diri kita, bagaimana kemudian kita sadar betul bahwa ternyata Allah itu maha melihat. Sehingga kita tidak mampu atau tidak bisa melaksanakan atau membatalkan puasa kita ketika kita berwudu dan sebagainya. Maka sejatinya Ramadan itu adalah, ya, jadi memang benar, ternyata Ramadan itu bulan yang di dalamnya itu terdapat banyak ampunan, ya, obral ampunan, yang seharusnya kita sebagai muslim itu berbahagia dan kemudian fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam menyelesaikan Ramadan ini dengan segenap macam, ya, dengan segala macam sunnah-sunnahnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.